Nah, selanjutnya adalah kita download dulu versi betanya, awalnya. Saya sudah masukkan ke sini nih, di seminar Highwell, seminar Kanindo 21 Agustus 2025. Ini ya pilih folder ketiga. Nah, di sini masih saya upload satu-satu ya tutorialnya. Nah, di sini software Highwell Hami Beta. Ini yang support MySQL. Nah, kita klik 2 kali aja, terus kita download. Untuk klik inilah. Nah, tap download. Jadi dia versi portable-nya. Dia masih beta, jadi belum ada semua. Di sini saya udah siapin IP-nya untuk saya pakai HMI HWA8 ya. Kita tunggu aja sampai selesai. Nah, di sini sampel aja seperti ini nanti ya. Jadi kita akan view all data, terus di table ini kita insert data. Jadi ketika ada pilih nih, nah di sini. Nah data ini ketika ada klik, ya kan di sini, dia itu akan masuk ke addressnya Highwell atau internal. Misalnya dia 0, dia 1. Jadi misalnya kita bikin data A, produk A, oh konfigurasinya seperti ini, bla 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 bla. Kita klik ini, bla bla bla. Kita move, nah nanti masuk ke address D sekian dari PLC-nya. Itu. Nah, ini semua datanya database. Seperti itu. Mungkin mirip-mirip resep database ya. Bedanya kalau resep database itu di lokal, ini tuh di MySQL. Itu. Nah, saya sudah dikit lagi nih mau selesai downloadnya. Yang sudah ya. Nah, ini versi portable, jadi saya taruh aja desktop lah. Saya taruh desktop. Oke, coba saya ekstrak. Oke, sudah. Kita ke foldernya. Kita cari nih Highwell. Aduh. Mana ya? Skada. Nah, skada develop.exe. Nah, kita buka aja. Yes. Nah, di sini jadi versi portable ya. Jadi jangan pakai versi yang 3.40 yang terbaru. Karena dia nggak akan muncul. Nah, di sini saya pakai PC yang beda lagi nih. Nah, kita coba ya, create new project. Di sini saya pakai Highway A8. Jadi kalau HMI-nya beda, bisa disesuaikan. Nah, oke. Kemudian nanti di sebelah sini nih, pojok kiri bawah, akan ada menu tambahan. Nah, database service. Nah, seperti ini nih. Nah, sebelumnya adalah kita buat dulu database-nya. Atau kalau di MySQL itu namanya skema ya. Kita klik kanan. Jadi di MySQL Workbench, sudah kita login, kita pilih skema nih. Kalau ada yang muncul seperti ini nih. Nah, kayak gini nih. Ganggu banget sih. Nah, di hide aja nih, view, panel, head, context, sidebar. Nah, di sini kita buat klik kanan, create schema atau database-nya. Nah, bedanya apa sih sebenarnya? Jadi kalau di Excel nih, Excel, ya kan? Kita kan kenal namanya file Excel sama worksheet ya. Nah, file Excel ini ibarat nama database-nya. Worksheet ibarat tabelnya. Nah, ini worksheet nih. Kan dalam satu file Excel kan dia banyak nih. Worksheet A, B, C. Nah, satu file ini ibarat nama database-nya. Nah, worksheet ini ibarat tabelnya. Jadi satu file ini bisa banyak table. Oh, ini table tentang A, table tentang B, table tentang C, seperti itu. Nah, di sini sebelumnya kita buat dulu
database-nya, misalnya kita namain highwell_test. Apply. Nah, baru buat tabelnya. Jadi satu database ini bisa banyak tabelnya, misal tabel tentang produk, atau tentang master produk, atau tentang historinya, atau tentang usernya, user operator misalnya. Ada banyak. Nah, di sini kita buat tabel, misalnya kita namanya log misalnya, nama tabelnya. Nah, dalam setiap tabel itu butuh ID primary key-nya yang membedakan antara satu baris dengan baris yang lain. Misalnya, kalau kita KTP bikin dia itu NIK-nya namanya apa? Mungkin nama bisa sama, tapi kan NIK-nya berbeda. Nah, ini akan di-generate sama database. Gitu. Nah, di sini kita namain misalnya ID. Ini integer. K ini primary key. Di user identity unik. Jadi kalau kita mau update, kita harus berdasarkan key-nya. Nah, NN itu not null. Nah, terus ID ini kan nomor nih, dia kan nambah terus. 1, 2, 3. Nah, berarti kita centang ini, AI, auto increment. Terus kedua misalnya, anggaplah buatnya suhu. Kita buatnya integer. Terus kedua adalah jangan deh, suhu. Kemudian ya, open. Nah, ini boolean. Kalau boolean di database itu yang MySQL dia pakai tiny int. Nah, terus node-nya varchar, jadi variabelnya string. Jadi kita akan implementasi pertama integer, kedua itu tiny int bool, yang ketiga string. Kayak seperti ini ya. Apply lagi. Oke, sekarang di table nih, kita log data nih. Nah, klik kanan, select row. Nah, data kosong kan? Suhunya misalnya kita klik 2 kali nih. Misalnya 30. Open. 0, berarti close ya. Nah, node-nya apa? Aman misalnya. Kita save di apply. Nah, bisa ya. Nah, kita namain misalnya 20. Open 1. Dingin misalnya. Oke, apply. Nah, kita masukin data manual dulu ya. Nah, nanti seperti ini. Kalau kita mau update, misalnya 2, kita update data ini. Berarti kita update by ID 2. Oke ya. Oke, sudah ya. Nah, sekarang adalah, nah, di sini adalah PC yang tidak install di install MySQL. Nah, di sini adalah Highwell yang sudah koneksi dengan PC. Nah, di sini nanti kita akan connect ke PC yang sekarang. Nah, caranya gimana? Coba kita cek dulu IP yang sekarang ya. Nah, misalnya, nah di sini. Jadi di control panel, karena saya koneksinya WiFi ya, network internet. Saya ngadap setting. Nah, karena saya connect ke WiFi ke Highwell-nya, jadi saya butuhnya IP yang WiFi, bukan IP Ethernet ya. Jadi disamakan dengan teman-teman, dia connect-nya ke HMI itu pakai apa? Kalau pakai WiFi, berarti kita IP WiFi. Kalau misalnya LAN, berarti kita pakai LAN. Nah, di sini klik 2 kali, terus detail. Oh, berarti saya IP-nya PC ini 105. 105 ya. Oke. Berarti di sini kita beli server configuration, add server, misalnya namanya apa ya? PC server. Nah, di sini IP-nya tadi apa?
92.105. 92.168.2.105. Nah, username-nya tadi apa? Yang kita buat user 1. Password-nya itu tadi apa ya? 16 kali. Ini ya. Nah, ini. Nah, coba database name-nya tadi apa? Yang kita buat. Highwell test. Oke, Highwell test. Oke, coba connection ya. Nah, oke, berhasil. Sudah bisa nih. Nah, di sini ada status nih. Status koneksinya apakah true atau false. Status info juga sama. Contract available berarti kita kalau di on-in berarti dia connect. Untuk pertama kali doang sih. Nah, di sini saya buatin nih misalnya internal variable, new internal group. Nah, SQL, start SQL dah. Nah, terus saya buatin variable ini. Tadi apa? Status ya. Status connect apa enggak. Nah, new add status connect. Ini sih bebas namanya sih. Ini saya pakai internal variable aja ya. Oke. Confirmation. Nah, dia cuma status koneksinya. Oke apa enggak. Nah, dia status info kedua. Jadi, kalau dia nilai 1, keterangannya apa? Kalau 2, keterangannya apa? Nah, di sini saya namain misalnya status info. Itu tipenya Word. Nah, oke, add lagi aja. Nah, yang ketiga adalah kita pakai tombol. Jadi buat kalau dionin buat connect. Salah. SQL kita namain connect itu MySQL. Namanya bebas sih sebenarnya. Oke. Ini ya. Jadi ada 3 nih. Ini status koneksi. Jadi kalau dia nyala berarti connect. Nih, kedua adalah status info. Jadi kalau 1 keterangannya apa, 2 keterangannya apa, 3 keterangan. Nah, seperti ini nih. Kalau dia 0 artinya apa, 1 artinya apa gitu. Nah, di sini oke sudah. Kemudian kita buat ini dulu deh, kita buat main display-nya. Nah, di sini kita buat connect dulu ya, Bitsuite. Aneh sih. Nanti kita buat otomatis aja. Jadi kalau pas startup dia otomatis connect ya. Sementara kita buat manual dulu. Nah, di sini kita buat status connect. Salah. Buat connect ke MySQL. Nah, lampunya itu status koneksi. Nah, di sini status koneksi. Siapnya saya ganti deh. Terus kemudian nah ini kodenya. Kodenya kalau berhasil apa enggak. Saya namain deh. Connect to SQL. SQL status. Nah, saya namain seperti ini. Nah, ini status info. Nah, oke. Ini 2 digit deh, 2 digit. Nah, kan? Oke, sekarang kita download ya. Tools,
device manager tools, saya download yang ini ya, download. Terus saya namain desktop misalnya, example SQL to MySQL. Oke. Nah, pastikan firewall jalan, terus MySQL jalan. Jadi kalau kita buka start menu, task manager, nah di sini kita more details, service, nah MySQL 8 nih, harus jalan ya. Nah, oke, sekarang kita buka nih. Oke, connecting ya. Kita coba connect ya. Nah, connect apa enggak? Oke, masih 0 ya, belum error yang lain ya. Ini belum connect juga sih, karena belum ada tabelnya. Nah, selanjutnya adalah kita buat tabelnya nih. Nah, tabel nih rules configuration. Nah, jadi kita mapping tabel ini nih, tabel ini ke variabel HMI atau PLC. Nah, misalnya kita namain apa nih? Tadi apa namanya? TBL log data. Log data. Nah, nama tabelnya apa nih? Log data. Saya samain aja deh, nggak bingung. Nah, kemudian begini nih. Ingat gini, bahasa Cina nih. Nah, import sukses nih. Nah, berarti dia udah baca ID suhu open node. Nah, terus kita mapping nih. Jadi pas diklik, dia akan nyimpan di variabel mana nih. Nah, contoh ya, sini. Saya namain misalnya variabel baru ya. Atau ke HMI, PLC boleh nih. Saya buat aja new internal group. Misalnya data select. Oke. Saya namain misalnya log data ID. Select row gitu ya. Select row. ID. Kan dia word ya. Oke. Ini ya. Tadi mana nih? Nah, ini. Terus salah. Klik sini centang. Centang nih. Nah, kemudian data yang diklik suhu kita save lagi nih. Kan dia integer nih. Nah, saya buat aja. Oh, di sini tuh integernya bukan long integer. Nah, sorry. Nah, terus saya buat lagi nih. Ini hapus nih. Saya dari sini aja nih. Select text row. Select text row. Apa? Suhu. Nah, word lagi penyelong. Karena INT di database itu 32 bit. Oke. Confirmation. Nah, dicentang ya. Confirm lagi. Nah, sekarang door open. Berarti dia tini int atau boolean. Oke. Kita klik titik 3. Saya masukin variabel ini. Saya buat lagi misalnya select row underscore dur. Status durnya. Jangan bit ya. Nah, oke. Nah, ini centang lagi. Dur opennya. Nah, node-nya nih. Nah, saya buat lagi nih. Dia string ya. Berarti select row. Kemudian node. Nah, dia string ya. Saya mau nyimpannya di 20 karakter deh. 20 karakter. Berarti 10 register. Oke.
confirmation, saya pilih ini nih, centang nih. Oke, siap. Nah, nanti di sini ada operation variable, row variable, status info, message. Nah, apa sih? Kok banyak banget? Nah, jadi operation variable ini kita nyimpen di Word. Kalau kita isi 1, berarti dia insert. Kalau isi 2, select. Nah, apa sih insert, select, delete, update? Nah, select adalah ambil data dari database. Misalnya ambil semua data. Atau ambil data by suhu lebih dari 30 misalnya. Bisa. Nah, kalau insert berarti tambah data ke database. Kalau misalnya update berarti data sudah ada di database dan diupdate. Misalnya kok kolom note-nya misal kolom note diupdate datanya. Jadi kalau di Excel tuh kira-kira nah delete nih, data dihapus. Nah, seperti ini nih. Kalau kita data nambah baru, jadi ID-nya akan di-generate sama database otomatis. Kalau kita update data, berarti kita misalnya update nih kolomnya note by apa? By ID 2 gitu. Atau kita mau update semua data note berdasarkan suhu lebih dari 20. Nah, bisa. Seperti itu. Nah, sekarang operation variable. Kita buat dulu di sini nih. Buat ini. Nah, kita namain misalnya di sini data namanya table control ya. Nah, oke. Bit salah. Hapus dulu. Salah. Kita namain table code. Jadi ini namanya apa ya? Oh, operation variable. Kita samain deh. Select table operation. Oke. Lihat ya. Oke. Oke, terus kita ini deh message variable. Jadi kalau dia error apa kita tampilin. Nah, kita buat baru data misalnya table set. Tipenya string ya. Saya bikin dulu deh. Oke. Dulu. Nah, sudah ya. Nah, kemudian nih. Nah, di sini nih display. Kita buat word switch. Nah, word switch nih. Nah, tadi apa nih? Status select table operation. Kita 1. Kalau 1 kan tadi artinya dia select ya. Yang ini nih. Select. Nah, di sini kita akan baca semua data ini dulu. Nah, kemudian saya bikin dulu deh tulisan teksnya. Select data. Teksnya putih. Oke. Kecil banget ya. Nah, terus kemudian di sini kita cari advance control nih. Nah, advance control. Nah sini database view. Nah, di sini nih. Nah, oke ya. Kita klik 2 kali, kita database-nya apa? Log data, tabelnya ya. Oke.
Sudah, abaikan aja. Terus, oke, sekarang kita download lagi. Salah, lupa. Ini ya, kita teksnya nih, text display. Jadi kita pengen tahu dia berhasil apa enggak, errornya apa. Nah, di sini tadi apa, data select. Nah, table message. Saya udah 10, berarti dia 20 karakter. Tools, device manager tools, download. Oke. Kita tunggu aja. Oke, download sukses. Nah, di sini nggak bisa online simulasi ya. Jadi gagal ya. Kita harus download ke HMI-nya. Nah, lagi loading. Lagi restart. Oke, kita connect MySQL. Nah, connect ya. Tadi karena belum ada tab rules-nya. Kita select data. Nah, muncul kan? Nah, seperti ini. Kalau misalnya, Pak, saya nggak muncul, Pak. Diklik, Pak. Nah, ini errornya 5, Pak. Nah, kalau error 5, dia itu artinya itu, apa ya? Nah, database not found. Jadi kalau misalnya dia server configuration, kita kan connect ke nama skemanya nih, atau database-nya Highwell test. Nah, nggak ada di sini. Nah, dia kan error 5. Error 5. Seperti ini. Kalau ada nggak connect, error yang lain lagi. Nah, berarti dia infonya sesuai yang didapat. Apa nih? Kalau patut salah dan sebagainya, kita cek lagi nih di sini nih. Connection nih di server configuration. Nah, di sini. Kemudian, nah, connection. Bisa apa enggak? Terus kedua adalah kita pastikan dia user and preference-nya nih. Nah, sini nih. Dia ini jangan pakai root ya. Kalau root itu localhost. Jadi dia cuma bisa diakses, bisa login cuma di PC itu doang. PC server itu doang. Dari PC lain nggak bisa. Makanya hati-hati ya. Nah, dia harus persen. Yang ketiga adalah autentikasinya tipe standar. Karena saya nggak tahu nih, karena masih beta. Apakah dia bisa autentikasinya pakai, nah ini, atau gimana? Gitu ya. Nah, pastikan ini user 1 dia persen. Terus selanjutnya adalah firewall-nya yang tadi kita pernah bahas. Gitu ya. Nah, sekarang adalah ketika diklik, klik nih, dia muncul datanya di sini nih. Nah, di sini, nah, di sini connect to MySQL kan masih manual ya. Kita buat otomatis. Oke, kita buat variable set task dulu nih. Add task-nya auto connect MySQL. Oke. Oke. Variabelnya apa ya? Variabelnya kita tadi apa? MySQL. Nah, start connect to MySQL. Ini ya. Sorry. Nih, connect to MySQL. Nah, 1. Nah, 1. Set on ya. Oke. Atau script text juga boleh lah. Nah, kemudian eventnya nih, ketika start execution event. Out event, kita namain event startup. Nah, kita jalanin tadi itu. Nah, ini nih. Kita klik ini nih, execute task. Terus tadi apa? Bukan, application function. Bukan. Nah, execute task nih. Nah, atau connect MySQL. Nah, runs one pertama kali. Oke.
Sudah ya. Coba kita hapus nih. Nih, jawabannya gampang kan nih. Saya pindahnya ke sini. Biar gampang. Nah, atau kalau misalnya biar gampang begini nih. Kita word switch. Bukan. Word lamp. Terus dia apa ya? MySQL status info. Ya kan? Shape-nya discard aja, dihapus. Nah, teksnya nih. Dia tadi mana ya? Oh, state-nya itu ada 7. 7. Nah, 7. Teksnya berarti kalau satu itu artinya apa? SQL sukses. Connect lah. Terus kedua itu dia query error. Nah, kalau yang selanjutnya, kalau dia nilai 2, berarti dia ini. Kalau nilainya 3, accept error. Nilainya 4, not found. Ini mungkin bisa beda lagi ya. Karena kan masih beta ya sebenarnya. Nah, 5, database not found. 6, SQL not support. Ini sih opsional ya. Bukan 6, 7, 8. Nah, yang kalau nilai 7 berarti SQL parse error. Oke. Nah, gini enak kan ngebacanya. Nah, hapus deh. Oke. Sekarang adalah kalau diklik dia akan muncul di sini. Oke, kita buat dulu ya. Kan dia tadi apa namanya? ID ya, ID suhu door open not. ID. Nah, kita buat dulu nih. Kalau diklik ya, berarti ID. ID berarti numeric display. Nah, dia tadi apa nih? ID. Nah, karena dia akan setiap diklik ya. Nah, dia akan pindah data ke sini nih. Nah, gitu ya. Nah, raw variable ini berarti dia baris keberapa? Opsional sebenarnya sih. Jadi nggak saya tampilin deh. Nah, kemudian selanjutnya adalah ID, terus suhu. Oke, saya buat kecil deh. Nah, di sini suhu. Oke. Terus saya buat baru deh. Ini tadi door open ya. Nah, di sini door open. Nah, door open. Ini nggak usah ada gambarnya. Nah, dia kalau ini door close. Kalau net berarti door open. Oke. Ini enak. Terus string. Notnya apa? Nah, tadi apa? Kita map ke sini ya. Select tag row, not. Hati-hati ya. Karena kita harus definisi dulu. Definisi. Jadi kalau diklik, dia akan semua ke sini nih. Oke ya. Oke. Ini not. Oke. Terus tools, device manager tools, kita download. Oke.
Oke, sudah ya. Nah, coba kita tunggu, kan dia lagi nge-restart. Tadi kan kita manual, connect to MySQL, sekarang otomatis. Jadi otomatis di sini. Sini. Ini apa ya? Oh, abaikan lah. Nah, sini. Ini otomatis keisi ya. Nah, coba ya. Oh, connect nih. Coba. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Gagal. Oke. Kita buat lagi deh. Kita buat lagi. Connect MySQL manual. Connect MySQL manual. Connect to MySQL. Tadi bener nggak ya? Bener kok. Teams Manager Tools. Download lagi. Oke. Kita tunggu lagi ya. Karena di sini tadi belum connect nih. Belum on. Oh iya, pantes. Nah, kok dia nggak on ya? Oke, kita trace lagi nih. Oh, salah. Sorry. Ini task script-nya. Ini nih. Execute text, klik 2 kali. Nah, sorry. Task run. Tadi belum ada nih. Nah, pantes. Dia pantes nggak ngejalanin. Oke. Kita hapus lagi nih. Atau script text juga bisa. Yang itu. Tadi karena belum dijalanin. Jadi start execution task, start action event. Jadi ketika dia startup, dia harus ngejalanin auto connect buat onin auto. Nah, tadi dia belum kepilih tadi, belum double klik. Pantas dia nggak jalan. Nah, kalau tadi ini tadi begini. Nah, execute text. Nah, tadi auto connect 2 kali. Nah, langsung begini nih. Nah, oke. Sekarang kita coba ya. Nah, udah connect kan? Nah, select data. Tuh. Nah, terus nih diklik. Nah, belum ada kan? Belum bisa kan? Oke. Sekarang satu ya. Table operation 1. Kok dia nambah baru ya? Coba skemanya. Oh iya. Dia malah insert baru. Oke. Sekarang oh salah. Sorry. Insert ya. Ini select itu 2. Tadi kita add baru, pantas. Oke. Tadi bukan ini. Nah, 2. Oke. Sekarang kita sudah ini. Oke, kita download lagi. Hati-hati ya. Harus benar-benar diperhatikan. 1 itu insert, 2 itu select. Oke. Tadi kita salah. Harusnya dia itu operation ini nih. Harusnya 2, bukan 1. Oke. Cek data ya. Masih belum bisa. Tadi kita hapus datanya, kita apply. Oke, sudah ya.
tadi abaikan aja deh. Nah, kemudian kita select nih. Sukses. Oke, udah ya. Nah, diklik. Nggak mau nih. Waduh, masalah nih. Coba kita cek lagi ya. Karena ini masih beta, jadi masih banyak bugs-nya ya. Ini udah bener kok, select club data. Nah, oke. Sekarang variabel nih. Kita taruh nih. Kayaknya gara-gara ini nih. Oke. Select tabel raw number. Oke, word ya. Integer. Nah, tadi nih, raw number nih. Takutnya gara-gara itu. Karena ini masih beta, jadi masih masalah. Masih banyak bugs lah. Oke. Kita buat lagi nih. Oke, sudah ya. Sudah, kemudian kita tunggu. Lagi restart HMI-nya. Sudah ya. Klik. Oh, masih juga. Malu masih beta. Oke, sekarang kita tampilin deh. Raw number-nya kita tampilin. Oke, di sini tabel raw number. Oke, ini ID udah bener kan? Select tag raw ID udah bener harusnya. Di sini pun sama. Nah, select tag raw ID bener kok tuh. Select tag raw ID. Oke, kita load lagi. Oke, sudah ya. Ini harap dimaklumin karena masih beta. Oke, kita nunggu restart nih. Select data. Cus. Nah, baru mau nih. Aduh, bener-bener dah. Awas tampilin dulu. Oke, nah gini kan. Tuh. Oke, kita klik dia ini. Nah, misalnya kita pakai fungsi move. Berarti kita move datanya nih. Ini ke PLC. Atau mungkin kalau diklik, kita bisa ini langsung ke variable PLC-nya. Nah, variable PLC-nya. Oke. Nah, dia juga bisa SQL. Kita bikin select bla 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 bla. Oke, ini advance banget. Untuk yang biasa programmer HMI mungkin agak bingung ya. Oke. Jadi kita pakai ini dulu. Oke, siap. Selanjutnya adalah kita insert data.